Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun. Ya, coba Pak Wahyu yang dari Medan ya, satu saja. Ya. Kita beri kesempatan. Silakan Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Wahyu ya? Iya. Saya kemarin pas edisi ulang tahun Buya itu mengikuti melalui YouTube, dan saya sangat gembira sekali melihat kehadiran Buya dan diikuti dengan kehadiran dari Ibu Nyai Omi Komaria yang membuktikan bahwasanya Buya adalah bersahabat dekat dengan Nurkolis Majid. Ada sedikit pertanyaan, kemarin setelah saya pulang dari Indramayu, saya ke stasiun kereta api, ke bandara gitu. Nah, di dalam bandara itu tadi ataupun di stasiun kereta api, semua toilet itu semuanya berdiri gitu ya, untuk laki-laki gitu. Semuanya berdiri. Lalu saya teringat kalau saksi ataupun wali yang kalinya kalau kencingnya berdiri berarti bukan wali, atau kalau saksi tidak bisa kalau kencingnya berdiri gitu. Nah, sementara di era kekinian semua toilet itu berdiri gitu ya. Nah, lalu yang coba ingin saya tanyakan adalah apakah itu masih disebut wali? Masih sesuai dengan kekinian. Nah, dan kemudian istilahnya kencing berdiri kalau orang Arab mungkin zaman dahulu dengan baju gamis seperti itu, diangkat bajunya sehingga ada kesopanannya kan nggak ada gitu ya. Tetapi di era kekinian yang semuanya serba tertutup dan istilahnya berdiri tadi kan tetap dengan asas kesopanan gitu ya. Nah, itu kira-kira gimana Bu ya? Mungkin itu yang perlu saya. Gurunya berlari. Terima kasih Pak Wahyu. Pembahasan tentang kencing berdiri ini sebetulnya bukan hukum positif atau hukum yang punya ada sanksi. Tidak, itu hanya adab ya. Adab itu hanya etika, tata krama ya, pantesnya gitu, sesuatu hal semacam itu. Tidak bersama nilai moral saja. Tetapi juga tidak dapat dipastikan bahwa kencing duduk itu lebih baik daripada kencing berdiri, karena bagaimanapun masalahnya kondisional. Saya tidak ingin aturan-aturan dalam beragama terlalu mendetail sekali. Sementara banyak orang yang merasa bangga bahwa Islam itu lengkap, mengatur kehidupan manusia sampai dari WC sampai di atas ranjang itu ada aturannya, dengan bangganya bahwa Islam sangat lengkap. Bagi saya undang-undang yang terlalu mendetail dan rinci itu membuat kita repot kok sebetulnya. Betul nggak Pak Diki? Iya, ya harus diberi ada peluang, ada ruang-ruang yang eksepsional untuk kita, dan tidak boleh terlalu mendetail. Kita menjadi sulit nantinya. Nah, yang ada itu malah sebetulnya adalah kondisi kita ketika buang pipis ya, buang air kecil itu adalah bukan hanya berdiri dan duduk mana yang lebih baik, tetapi juga di mana kita kencing itu. Nah, kalau kita sedang di padang pasir, artinya di luar bangunan, itu hindari jangan sampai kita kencing menghadap ke arah kiblat. Itu juga etika kita orang Islam. Jadi ya menghadapnya ke arah yang lain. Tapi kalau dalam rumah ya nggak ada masalah. Ada orang salah paham, termasuk rumah juga tidak boleh menghadap ke kiblat ya, enggak dong. Ya beda itu. Kemudian air kencing yang keluar dari kita itu mentoknya kemana? Kalau mentoknya ke pasir, maka tidak ada masalah kalau andaikan sekian derajat ya pantulannya, karena dia tidak akan mencurat, dia akan masuk ke dalam
pasir yang lembut itu. Tetapi kalau seandainya yang di pentogannya itu adalah tembok yang keras, itu tidak boleh tusuk sate, artinya lurus gitu, mesti mencos ya, supaya tidak mencurat. Itu ada dalam fikihnya, ada begitu dalam fikihnya. Nah, kemudian lagi kalau orang laki-laki kalau habis kencing itu mesti dibantu dengan tangan dipurut gitu tuh, supaya tuntas. Jangan asal selesai langsung cebok karena masih sisa itu masih menetes. Jadi pasti diurut gitu ya. Tapi jangan kebanyakan. Nanti gitu. Itu semacam itu. Ya. Kemudian ceboknya dengan apa? Nah, di sini juga jadi masalah dan pernah menjadi kasus yang mencuat di Mesir. Dan kita juga di sini juga sering menjadi bahan tertawaan. Iya, kalau kita di rumah pakai air ceboknya. Kalau di tengah perjalanan, sedang di hutan dan sebagainya, nggak ada air, bagaimana cara kita cebok? Nah, ini ternyata bagaimana kalau kita cebok pakai tisu? Ya, saya bilang ya silakan. Ini kan daya resapnya tinggi juga kan, bersin bisa. Saya bilang, oh nggak bisa. Ada yang berpendapat tidak bisa. Alasannya kenapa? Nggak bisa. Sebabnya apa? Karena Nabi tidak pernah cebok pakai tisu. Jadi pakai apa? Ya pakai batu. Karena Nabi tidak melakukannya, namanya bid'ah. Yang lakukannya pakai batu. Nah, ini kan menjadi masalah. Masa pakai batu boleh, pakai tisu nggak boleh? Ya kalau Nabi nggak pakai tisu ya jelas, yang dulu belum pernah ada tisu, gimana lagi? Nah, terus pada akhirnya kalau tidak apa, ada ya pakai batu, ya. Kalau nggak ada batu, pokoknya apa saja yang kering, ya, atau batu atau kayu atau dedaunan yang kering, pokoknya apa saja itu bisa kan pakai kertas koran kayak. Nah, ini ada pernah di Mesir, ini ada seorang konsultan apa ya, kalau di sini apa konsultan hukum tuh, pengacara seorang pengacara kelasnya. Yang di sini siapa yang pengacara yang paling Hotman lah gitu di Mesir, namanya Ahmad Nahir Abduh, dia menggugat Al-Azhar tentang kitab pendidikan agama untuk anak-anak sekolah madrasah. Di situ bahwa kalaupun tidak ada batu, nah maka pakai kertas sobekan bekas Injil pun katanya boleh. Apa hubungannya? Menyangkut agama orang lain. Apakah itu menghinakan semacam itu? Iya dong. Ini lagi digugat sama dia nih. Kitabnya ada namanya saya lupa, bisa nanti dicek lah. Mahir Abduh ya, seorang mustasyar ya. Itu menggugat Al-Azhar, Al-Universitas. Kenapa Anda bikin silabus pendidikan kok seperti ini? Itu lagi dipertentangkan. Itu jadi artinya seperti itu. Nah, kemudian juga kalau orang perempuan gimana? Orang perempuan nggak bisa dipurut ya, tapi ditekan begitu supaya tuntas dan sebagainya. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan kemudian apakah lebih baik berdiri ataupun dengan duduk, itu depend on, tergantung tempatnya di mana. Perlu kita ketahui bahwa prostat itu dengan usia yang makin lanjut itu membesar. Atau juga orang yang hiperseksual juga prostatnya juga besar ya. Nah, ketika prostat itu besar, maka terjadilah kesulitan atau ketidaklancaran ketika kita kencing. Ya, sampai kalau sudah parah sekali mesti dikurek, dioperasi lagi karena akan menutup saluran kencing itu. Nah, ketika dia itu belum sampai menutup, itu baru hanya
mengurangi kelancaran, maka di situ perlu disiasati, cari posisi duduk, posisi kencing yang mana yang lancar sesuai dengan pembengkakan prostat itu. Nah, kalau dia nyamannya dengan duduk ya silakan dengan duduk. Kalau nyamannya dengan berdiri ya silakan berdiri. Kalau nyamannya ngangkang gimana? Ya ngangkang. Atau di kloset yang duduk atau itu terserah. Jadi lihat pada posisi bagaimana prostat itu menghalangi saluran kencing semacam itu. Hanya itulah saya kira persoalan berdiri dan duduk bukan satu standar ya. Tetapi yang penting adalah bab kesuciannya, bagaimana kita cebok, bagaimana kita tuntas, menggunakan apa ceboknya dan sebagainya. Saya kira seperti itu. Tetapi jangan sampai Anda nanti berkeputusan karena melihat tata atau kencingnya berdiri, wah ini bukan wali. Ya enggak juga lah. Oke, saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahyu dari Medan untuk pertanyaan yang sudah dijelaskan oleh Buya.